Shalom Bapak Ibu semua, di Praise and Worship Center kali ini bersama saya PDM Willianto SE akan membawakan satu materi berjudul Menjadi Worship Leader yang Diurapi Tuhan. Apa arti worship leader? Worship leader berbeda dengan MC ataupun song leader. Ketiganya adalah fungsi yang sama sekali berbeda. Saya nggak akan bahas apa itu MC. Anda sudah pasti tahu MC bawa di acara-acara seperti acara pernikahan, pesta, dan sebagainya. Apa itu song leader? Song leader adalah pemimpin pujian, pemimpin lagu, persisnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat apa itu worship leader. Dari arti katanya, worship leader dibagi menjadi worship and leader. Kata yang pertama, worship. Worship itu artinya penyembahan. Nah, sekarang sebagai seorang pelayan di bidang pujian penyembahan, kita harus mengerti dasar-dasar penyembahan. Saudara, sebelum kita mengerti peran dalam pelayanan altar, kita harus mengerti dulu kalau identitas kita adalah penyembah Tuhan. Jadi sudah seharusnya kita menyembah Tuhan. Siapapun Bapak Ibu, pelayanan worship leader untuk semua, baik kita sebagai pelayan kul, pelayan sekolah minggu, mau pelayan apa saja, semua harus menjadi penyembah. Kita ini penyembah yang bekerja, bukan pekerja yang menyembah Tuhan. Kita ini penyembah yang belajar di sekolah, yang jadi ibu rumah tangga, yang jadi guru dan sebagainya. Sama seperti Daud, dia itu penyembah yang jadi raja, bukan seorang raja yang menyembah Tuhan. Identitas kita adalah seorang penyembah Tuhan. Jadi, kalau kita bicara tentang penyembahan, kita nggak bisa lepas dari istilah hubungan. Karena penyembahan itu adalah hal yang jadi dasar untuk kita melayani Tuhan. Tanpa dasar yang benar, rohani kita akan mati. Sama seperti pondasi rumah yang nggak kuat akan membahayakan. Jadi sebelum kita melayani Tuhan, sebagai seorang worship leader, kita harus mempunyai hubungan yang kuat dulu dengan pribadi yang kita layani. Supaya pelayanan kita punya arti yang berkenan di hadapan Tuhan, di hati Tuhan. Surga itu tempat kediaman Allah yang penuh dengan praise and worship non-stop. Dan Tuhan ingin di bumi seperti di surga. Dan siapa lagi yang mau Tuhan pakai untuk mewujudkan impian Tuhan yang besar itu? Menjadikan bumi bersuasana surga. Ya kita semua, para penyembah Tuhan. Sekarang, kata yang kedua, a leader. Nah, disinilah yang mau saya bahas banyak, karena berkaitan dengan pemilihan tema lagu. Leader berarti pemimpin, yang artinya seorang worship leader adalah seorang pemimpin dalam sebuah ibadah pujian dan penyembahan. Baik itu ibadah raya, ibadah sekolah minggu, dan ibadah apa saja. Kalau seorang worship leader adalah pemimpin, artinya ada yang dipimpin dan ada tujuan yang harus diarahkan. Pertanyaannya, siapa yang dipimpin? Banyak. Pemusik, pemuji, singer, dan jemaat tentunya. Jadi dalam ibadah, tugas kita sebagai seorang worship leader bukan hanya memimpin pemusik dan pemuji atau singer. Dalam ibadah, kita jangan jadikan jemaat sebagai penonton yang harus menonton pertunjukan yang kita buat. Kita sebagai worship leader harus tahu bagaimana caranya untuk melibatkan jemaat menyembah Tuhan. Karena itulah esensi dari ibadah yang kita lakukan, yaitu membuat surga menonton kita, menikmati setiap pujian penyembahan kita. Wow. Jadi, seorang worship leader yang diurapi Tuhan harus tahu bahwa tugas utamanya adalah yang pertama, membawa jemaat menaikkan pujian dan penyembahan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, membawa jemaat menikmati hadirat Tuhan. Yang ketiga, membawa jemaat untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Yang keempat, membawa jemaat mengalami kemenangan. Saudara ingat, worship leader bukan motivator, tapi inspirator. Artinya menjadi teladan dalam hidupnya setiap hari. Setiap hari kita harus hidup dalam penyembahan. Kita bukan hanya kudus di hari Minggu, tapi setiap hari harus kudus, hidup sebagai seorang worship leader, seorang pemimpin yang memuji dan menyembah Tuhan.
Untuk menjadi seorang worship leader yang diurapi Tuhan, maka diperlukan kecakapan khusus secara rohani maupun secara teknis. Agar pelayanan pujian dan penyembahan dapat berlangsung sesuai rencana, sehingga jemaat diberkati secara rohani melalui pelayanan kita tersebut. Berikut akan diuraikan kriteria secara rohani dan teknis yang hendaknya dipenuhi oleh seorang worship leader. Ada 3 syarat secara rohani bagi seorang worship leader. Syarat rohani yang pertama adalah lahir baru. Saudara, semua pelayan worship leader harus lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis. Saudara, itu yang pertama. Dan baptisan yang ada di gereja kita adalah baptis selam. Yang kedua, memiliki karakter Kristus dan tentunya hidup dalam buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukumnya menentang hal-hal itu. Itu dia, hidup dalam buah-buah roh. Dan yang ketiga, syarat secara rohani bagi seorang worship leader adalah menjadi seorang penyembah sejati. Apa itu penyembah sejati? Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu seorang worship leader harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh. Jadi saudara, kita diperlengkapi secara rohani untuk menjadi seorang worship leader yang diurapi Tuhan. Itu dia. Sekarang yang kedua, kita akan bahas syarat teknis bagi seorang worship leader. Yang pertama, seorang worship leader harus memiliki talenta vokal yang cukup baik serta selalu membiasakan diri agar tidak menyanyi dengan suara yang sumbang atau false. Yang kedua, mengerti pengetahuan dasar tentang musik, nada dasar, dan kode atau simbol instruksi lagu sebagai sarana komunikasi antara worship leader dengan pemusik pada saat performance atau melayani Tuhan. Jadi saudara, Anda harus mengerti satu ini kunci C, D, E, F, G, A, dan seterusnya. Saudara, nanti Anda bergabung dengan Departemen Pujian Penyembahan, Anda di workshop musik akan dilatih dan akan diberitahu. Dan di awal tentu menjadi singer dulu. Pelan-pelan nanti baru di-upgrade menjadi worship leader. Yang ketiga, mampu memimpin pujian dan penyembahan dengan baik. Artinya, tumbuhkan rasa percaya diri atau berusaha untuk meminimalisasi rasa gugup atau grogi pada saat akan melayani. Disinilah salah satu alasan pentingnya doa sebelum melayani, agar Roh Kudus yang memampukan kita untuk memimpin dengan tegas dan penuh percaya diri. Yang keempat, mampu berkomunikasi dengan baik melalui penggunaan kata-kata positif untuk menguatkan iman dan membangun kehidupan rohani jemaat yang sedang dilayani. Tentunya, seorang worship leader harus rajin-rajin baca firman Tuhan setiap hari. Saudara, yang kelima, syarat secara teknis, mencari dan mengembangkan perbendaharaan lagu pujian atau belajar untuk menghafal lirik atau kata-kata dalam syair lagu, baik itu lagu pujian maupun penyembahan, baik versi yang lama maupun versi yang baru. Saudara, penyembahan itu bukan kondisi, tapi berbicara kehadiran Tuhan. Penyembahan itu memberi, bukan menuntut, maka berikan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. So, menyembah Tuhan itu bukan bicara hanya tentang teknis. Menyembah Tuhan itu bukan berbicara tentang bagaimana caranya menyembah Tuhan, tapi ingat, siapa Dia, siapa Tuhan. Saudara, karena saat kita menyembah Tuhan, kita sedang menunjukkan pribadi Tuhan itu sendiri. Bagaimanapun cara kita menyembah Tuhan, semuanya harus dilandasi atas dasar cinta. Karena tanpa cinta, tidak akan ada penyembahan. Mari kita belajar untuk mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Ingat, orang tidak terbiasa mengekspresikan cinta kepada Tuhan, dia akan mudah menilai cara orang lain mengekspresikannya. Padahal, setiap kita sebagai orang percaya
Seharusnya setiap waktu harus bisa mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan. Jadi, mari semua worship leader harus terus bangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Supaya apa? Supaya ketika kita melayani sebagai seorang worship leader, maka kita membawa pengalaman setiap hari, penyembahan kita setiap hari kepada Tuhan. Setiap hari, ingat, setiap hari. Jadi kita mengekspresikannya di ibadah raya, di kul, di ibadah-ibadah lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari jadilah worship leader yang diurapi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.